Bertemu lagi dengan Bang Erik di channel Mat Erik. Kali ini kita akan membahas soal transformasi geometri, yaitu mengenai translasi atau pergeseran. Nah, bila kita ingin mentranslasikan sebuah titik koordinat, maka misalkan diberikan titik A dengan koordinat x, y, maka bila titik ini ditranslasikan oleh matriks kolom AB, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Nah, ini dia rumusnya. Bila kita perhatikan soal nomor 1, ya, di soal ini diberikan koordinat titik A, ya, yaitu 3,2. Nah, ini akan ditranslasikan oleh matriks kolom 5, 2. Maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu 3 ditambah 5, 2 tambah 2. Nah, bila kita teruskan, didapatlah A aksen sama dengan 8,4. Di soal nomor 2 ini diberikan segitiga ABC dengan masing-masing titik koordinat. Ya, sudut titik A diberikan koordinatnya adalah 0,2. Kemudian titik B dengan koordinat 1,3 dan titik C dengan koordinat 4,1. Nah, masing-masing dari titik ini akan ditranslasikan oleh matriks kolom 2, 1. Nah, kita buat ya. Titik ABC akan ditranslasikan oleh matriks kolom 2, 1. Nah, si B juga 2, 1. 2, 1. Nah, akan dihasilkan bayangan dari masing-masing titik ini, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen, di mana A aksen hasilnya adalah 0 tambah 2, 2 tambah 1. Nah, sehingga ini menghasilkan ya A aksen yaitu 2,3. Nah, demikian juga titik B ditranslasikan, maka menghasilkan B aksen yaitu 1 tambah 2, 3 tambah 1. Nah, sehingga menghasilkan B aksen yaitu 3,4. Nah, titik C juga ditranslasikan menghasilkan 4 tambah 2, 1 tambah 1, sehingga C aksennya adalah 6 ya. 4 tambah 2 berarti 6,2. Pada soal nomor 3 ini diketahui bayangan dari sebuah titik yaitu min 5,4 yang ditranslasikan oleh matriks kolom M0 yaitu titik P 3,4 ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini titik P dengan koordinat 3,4 akan ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan M0, sehingga menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat min 5,4. Nah, coba kita kembali ke rumus ya. Pada rumus dikatakan bahwa bayangan itu diperoleh dengan cara menjumlahkan titik asal dengan translasinya. Nah, dengan begitu 3 bila ditambahkan dengan M,
Nah, hasilnya adalah negatif 5 ini. Nah, sehingga kita buat di sini 3 tambah M sama dengan negatif 5. Nah, kemudian bila 3-nya kita pindah ruas, sehingga didapat M sama dengan min 5 kurang 3, sehingga M-nya sama dengan min 8. Nah, demikian juga untuk menghasilkan Y aksen. Nah, di sini Y aksennya 4 diperoleh dengan cara menjumlahkan 4 dengan 0. Ya, 4 ditambah 0 hasilnya 4. Nah, ini sudah benar. Jadi, yang ditanyakan adalah nilai M, maka jawabannya adalah negatif 8. Pada soal nomor 4 ini, diketahui titik A dan A aksen dengan translasi 6 min N. Nah, yang ditanyakan nilai N. Nah, coba perhatikan. Bila titik A dengan koordinat min 2, 5 ya, ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan 6 min N, maka dihasilkan bayangan A aksen yaitu 4 min 3. 4, min 3. Nah, jadi untuk menghasilkan 4 ini kan caranya min 2 ditambah dengan 6. Hasilnya 4. Nah, ini sudah tepat ya. Nah, yang kedua, 5 ditambah dengan min N, hasilnya sama dengan min 3. Nah, dari sini bisa kita temukan nilai N-nya berapa. Ya, coba perhatikan ya. 5 bila ditambahkan dengan min N, nah inilah yang menghasilkan min 3. Nah, jadi kalau 5-nya kita geser ke ruas kanan, dihasilkan di sini min N sama dengan min 3 kurang 5. Sehingga min N sama dengan min 8. Nah, kedua ruas kita kali negatif, didapatlah N sama dengan 8. Di soal nomor 5 ini diketahui titik N dan diketahui translasinya serta bayangannya. Ditanya A tambah B. Nah, bila N dengan koordinat A, B ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan 32, maka menghasilkan bayangan N aksen dengan koordinat 7,4. Oke. Nah, mari kita proses. A ditambahkan dengan 3, hasilnya harus sama dengan 7. Nah, ini ya, A tambah 3 sama dengan 7. Nah, bila tambah 3-nya kita geser ke ruas kanan, maka didapat A sama dengan 7 dikurang 3, yaitu 4. Nah, demikian juga untuk B. Bila B-nya ditambahkan dengan 2, hasilnya harus sama dengan 4. Nah, tambah 2 kita pindah ke ruas kanan menjadi kurang 2, didapatlah B sama dengan 2. Nah, sehingga A tambah B sama dengan 4 tambah 2, yaitu 6. Di nomor 6 ini diketahui titik N ya dengan koordinat 2,3 ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan AB, maka menghasilkan bayangan yaitu N aksen dengan koordinat 3,7. Oke, nah dari sini kita bisa menemukan nilai A dan nilai B. Nah, jadi 2 ditambah dengan A. Nah, ini akan menghasilkan 3. Dengan demikian, A pasti bernilai 1. Nah, yang kedua,
3 bila ditambah dengan si B ini harus menghasilkan 7. Nah, dengan demikian si B-nya pasti bernilai 4. Nah, jadi translasinya itu adalah 1,4. Nah, sekarang pertanyaannya, bila matriks M dengan koordinat min 3,2 ditranslasikan oleh matriks kolom D. Nah, sementara D-nya sudah kita dapatkan, yaitu AB, di mana A-nya 1 dan B-nya 4, akan menghasilkan bayangan M aksen dengan koordinat min 3 tambah 1. Hasilnya adalah min 2,2 tambah 4, yaitu 6. Di soal nomor 7 ini, diketahui persamaan sebuah garis, yaitu X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini dia. Nah, garis ini akan ditranslasikan oleh translasi T, ya, translasi T dengan matriks kolomnya adalah 53. Nah, ini dia. Nah, yang ditanya adalah persamaan bayangannya. Oke, coba adik-adik ingat kembali tentang rumus-rumus translasi dari sebuah garis ataupun kurva. Nah, coba ingat ini ya. Bila diketahui sebuah garis ataupun kurva, ya, ditranslasikan oleh matriks translasi 53, maka cara cepat untuk menentukan bayangannya seperti apa, begitu ya. Nah, jadi jika diketahui, saya tulis di sini, diketahui kurva awal, ya, diketahui kurva awal dan diketahui matriks translasi yaitu A, B, maka cara cepat menentukan bayangannya, ya, bayangan dari kurva itu adalah dengan cara menggantikan X menjadi X kurang A dan mengganti Y menjadi Y kurang B. Nah, jadi kalau rumus ini kita terapkan ke soal nomor 7 ini, maka bayangannya adalah X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti menjadi X kurang 5. Jadi di sini kita tuliskan X kurang 5 ditambah dengan 2Y. Sementara Y-nya kita tukar menjadi Y kurang 3. Lalu ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, tinggal ini kita teruskan sehingga didapat X kurang 5, ya, ditambah 2Y kurang 6 tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi X tambah 2Y min 5 kurang 6 itu min 11. Min 11 tambah 3 hasilnya min 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bayangannya. Di soal nomor 8 ini diketahui kurva awal, ya, X kurang 2 kuadrat sama dengan 4 kali Y kurang 3, dan diketahui translasinya 1,3. Nah, yang ditanyakan adalah bayangannya. Oke, nah seperti soal sebelumnya, maka triknya adalah dengan mengganti X-nya menjadi X kurang A, di mana di soal ini A-nya adalah 1, berarti X kurang 1, dan kita ganti juga Y-nya menjadi
Y kurang B. Nah, pada soal ini B-nya adalah 3, berarti Y kurang 3. Nah, inilah dia trik cepatnya ya. Nah, jadi inilah kita tukarkan ke persamaan yang diketahui pada soal ya, ke persamaan awalnya. Nah, persamaan awalnya adalah X kurang 2 kuadrat sama dengan 4 dikali Y kurang 3. Oke. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah mengganti X-nya menjadi X kurang 1 dan mengganti Y-nya menjadi Y kurang 3. Nah, sehingga kita hasilkanlah di sini X kurang 1 ya kurang 2 kuadrat sama dengan 4 dikali Y-nya kita ganti jadi Y kurang 3. Nah, itulah perubahan Y ini. Dikurang lagi dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan, yaitu X kurang 3 kuadrat sama dengan 4 dikali Y kurang 6. Nah, selanjutnya kita kuadratkan ini. Dihasilkanlah X kuadrat. Ya, X kurang 3 kita kuadratin. X kuadrat kurang 6X tambah 9. Sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, 4Y kurang 24. Nah, sekarang kita pindah semuanya ke ruas kiri sehingga didapat X kuadrat. Nah, X kuadrat kurang 6X. 4 ini kita pindah juga menjadi kurang 4Y. Min 24 pindah menjadi tambah 24. Ya, 9 tambah 24 berarti tambah 33 sama dengan 0. Inilah persamaannya. Pada soal nomor 9 ini diberikan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, parabola ini akan ditranslasikan oleh matriks T, ya, matriks kolom T, yaitu min 3, 2. Nah, yang ditanyakan adalah bayangannya nanti akan berpuncak di titik berapa koma berapa, begitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke triknya. Ya, kalau ditanya bayangannya, ya, bayangan, maka kita ganti X-nya menjadi X kurang A, di mana A-nya adalah min 3. Kurang min 3 berarti menjadi tambah 3. Nah, sementara Y-nya kita ganti menjadi Y kurang B. Nah, di soal ini B-nya adalah 2. Nah, sehingga kita perolehlah bayangannya, yaitu Y sama dengan, Y-nya tadi menjadi Y kurang 2. Jadi kita tulis Y kurang 2 sama dengan X kuadrat. Nah, di mana X-nya kita ganti menjadi X tambah 3 kuadrat ditambah 1. Nah, bila ini kita kuadratkan dan sekaligus kita pindah min 2-nya ke ruas kanan, didapatlah Y sama dengan, oke, X tambah 3 dikuadratin ini berapa nih? Yaitu X kuadrat tambah 6X tambah 9. Lalu ditambah dengan 1 ini, pindah min 2 menjadi tambah 2. Nah, sehingga kita peroleh Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 12. Nah, inilah persamaan bayangannya. Nah, yang ditanyakan adalah bayangan ini berpuncak di titik berapa koma berapa. Nah, coba adik-adik ingat ya, bila kita punya suatu fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan titik puncaknya yang dituliskan dengan XP, YP, di mana XP itu ya dirumuskan dengan min B per 2A.
Nah, sementara YP itu bisa ditentukan dengan cara mengganti nilai dari XP ke fungsi kuadrat tersebut, ke Y gitu ya, ke X yang ada di Y. Nah, sehingga di sini saya tuliskan YP sama dengan FXP. Nah, begitulah cara menentukan XP dan YP pada titik puncak. Nah, jadi bila kita kaitkan dengan soal kita, berarti nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 12. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan XP yaitu min B per 2A. Min B, B-nya 6, per 2 kali A. A-nya adalah 1. Nah, dengan begitu, min 6 per 2 hasilnya min 3. Nah, selanjutnya, YP-nya bisa kita cari dengan menukar X-nya menjadi min 3 ke fungsi ini. Nah, sehingga min 3 kuadrat, ya, min 3 kuadrat tambah 6 kali min 3 ditambah 12. Nah, ini dapat 9. Ini min 18. Ya, 9 tambah min 18 hasilnya min 9. Min 9 ditambah 12 hasilnya 3. Nah, dengan demikian kita tulis XP, YP itu sama dengan min 3, 3. Pada soal nomor 10 ini diketahui lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 6X tambah 4Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, diketahui matriks translasinya yaitu Mn, ya, dalam bentuk konstanta yang belum diketahui yaitu M dan N, dan bayangan lingkaran tersebut memiliki pusat min 2,3. Nah, ditanya M tambah N. Nah, untuk mempermudah pengerjaan ini, maka lebih baik yang kita translasikan adalah pusat dari lingkaran awal ini, sehingga menghasilkan pusat bayangan min 2,3. Nah, coba adik-adik ingat, bila kita punya sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, maka lingkaran ini berpusat di koordinat yaitu P, X, Y, di mana X-nya itu adalah min setengah dikali dengan A, min setengah dikali dengan B. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan pusat lingkaran. Nah, di soal ini ya diketahui A-nya adalah min 6, ya. Jadi di sini A-nya adalah min 6 ini ya, dan B-nya adalah 4. Nah, dengan begitu kita bisa menemukan pusat dari lingkaran L tersebut yaitu min setengah dikali A. Nah, jadi min setengah dikalikan dengan min 6 hasilnya 3, min setengah dikali B berarti min setengah dikali 4 hasilnya min 2. Nah, inilah pusat dari lingkaran tersebut. Nah, pada soal bila pusat ini ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan Mn. Nah, begitu ya. Mn akan menghasilkan bayangan dengan pusat. Nah, ini kita sebut dengan P aksen yaitu min 2,3. Nah, yang ditanyakan nilai M tambah N. Jadi bisa kita cari M sama N-nya dulu ya. Jadi 3 ditambah dengan M ini akan menghasilkan
min 2. Ya, min 2 ini ya. 3-nya kita pindah ruas menjadi kurang 3, didapatlah M sama dengan min 2 kurang 3 menjadi min 5. Nah, demikian juga min 2 ini bila ditambahkan dengan N, hasilnya harus sama dengan 3. Min 2 kita pindah ruas menjadi tambah 2, maka dihasilkanlah N sama dengan 5. Jadi yang ditanya adalah M tambah N. Berarti min 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 0. Di soal nomor 11 ini, diketahui sebuah lingkaran dengan pusat P. Nah, ini kita sebut aja pusatnya adalah P, yaitu 3, min 2. Nah, selanjutnya diketahui bayangan. Nah, ini bayangan ya. Bayangan dari lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, jadi kalau lingkaran yang berpusat di 3, min 2 ditranslasikan oleh matriks translasi AB akan menghasilkan bayangan dengan persamaan seperti ini. Nah, jadi yang ditanyakan A kali B itu berapa? Nah, jadi cara kerjanya adalah kita tentukan dulu pusat dari bayangan ini, gitu ya. Kita tentukan dulu pusat dari bayangan ini sehingga P aksen ya. P aksen. Nah, rumus menentukan bayangan di soal sebelumnya sudah saya tuliskan. Nah, ini saya tuliskan kembali yaitu min setengah dikali A, min setengah dikali B. Nah, di sini A-nya adalah 6, B-nya adalah min 2. Nah, sehingga kita perolehlah P aksen itu adalah min setengah dikali 6 menjadi min 3, min setengah dikali B-nya min 2 menjadi 1. Nah, inilah dia bayangannya. Nah, sehingga pada soal bila pusat dari sebuah lingkaran dengan koordinat 3, min 2 ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan AB akan menghasilkan sebuah lingkaran dengan pusat P aksen, ya inilah pusat bayangannya yaitu min 3, 1. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan menentukan nilai A dan nilai B, yaitu 3, ya 3 yang ini bila ditambahkan dengan A, hasilnya harus sama dengan min 3. Jadi kalau 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, didapatlah A sama dengan min 3 kurang 3, sehingga ini menjadi min 6. Nah, kemudian min 2 bila kita tambah dengan B akan menghasilkan 1. Nah, min 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, didapatlah B sama dengan 1 tambah 2, yaitu 3. Yang ditanyakan adalah A kali B. Nah, berarti min 6 dikali 3, sehingga hasilnya min 18. Di soal nomor 12 ini diberikan sebuah puncak dari parabola yaitu A, B, di mana jika ditranslasikan oleh matriks 21 akan mempunyai persamaan bayangan dengan persamaan 4X dan seterusnya, nilai A kurang B yang ditanyakan. Nah, sebelum menjawab soal ini, coba adik-adik perhatikan ya sedikit tentang kurva dari parabola. Nah, jadi bila kita memiliki parabola dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ya. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan, maka parabola ini memiliki kurva dengan bentuk ya terbuka ke bawah
ataupun terbuka ke atas. Nah, begitulah bentuk kurvanya, dan titik puncaknya dituliskan dengan XP, YP. Nah, ini adalah titik puncaknya, di mana ya XP itu dirumuskan dengan min B per 2A, dan YP bisa ditentukan dengan menggantikan nilai XP ini ke X yang ada di persamaan ini, sehingga kita tulis YP sama dengan FXP. Nah, begitu dia. Kemudian, nah ini yang pertama. Yang kedua, bila kita memiliki parabola dengan persamaan X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Nah, ini dia ya. Nah, kalau begini bentuknya, maka arah keterbukaan dari parabola ini adalah ke samping kanan, ya, terbuka ke kanan atau terbuka ke samping kiri. Nah, jadi beginilah bentuk kurvanya. Nah, di mana titik puncaknya juga dituliskan dengan XP, YP. Nah, tapi bedanya ya, untuk menentukan XP dan YP, maka rumusnya ini kita balik gitu. Nah, jadi untuk menentukan YP ini menggunakan rumus min B per 2A, dan untuk menentukan XP caranya dengan menggantikan nilai YP ke Y yang ada di persamaan ini, sehingga XP sama dengan F YP. Nah, begitu ya. Nah, sekarang coba kita kembali ke soal. Di soal masih disajikan dalam bentuk implisit, yaitu 4x kurang y kuadrat tambah 6y kurang 17 sama dengan 0. Nah, ini coba kita bentuk menjadi bentuk yang eksplisit, yaitu x sama dengan. Jadi x sama dengan, nah ini semuanya kita pindah ke ruas kanan dan sekaligus kita bagi dengan 4. Jadi min y kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi y kuadrat dibagi dengan 4. Berarti menjadi 1/4 y kuadrat. Ditambah 6y pindah menjadi kurang 6y dibagi 4, berarti kurang 6/4 y. Nah, min 17 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 17 diperkan dengan 4, berarti 17/4. Nah, inilah bentuk dari persamaan parabola itu. Nah, dari sini ya, ini adalah persamaan bayangan dari kurva ya, ini adalah bayangannya. Nah, jadi di soal ini kita akan mencari puncak ya, titik puncak dari bayangan ini ya, kita cari titik puncaknya. Nah, sehingga ya supaya mudah, coba kita cari mulai dari YP-nya terlebih dahulu ya. Ya, YP sama dengan min B per 2A. Min B, B-nya kan min 6/4. Berarti min B hilang dong minnya, tinggal 6/4. Jadi di sini 6/4 itulah hasil dari min B per 2A. Karena A-nya 1/4, berarti 2 kali 1/4 hasilnya 2/4. Nah, jadi per 4-nya bisa dibuang, tinggallah 6 bagi 2. Hasilnya 3. Nah, dengan demikian XP-nya bisa kita hitung dengan menukarkan nilai YP sama dengan 3 ke soal ini. Nah, ke Y-nya gitu ya. Jadi 1/4 dikali 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9 dikali 1/4 hasilnya 9/4. Dikurang dengan 6/4 kali 3. 18/4. Ditambah dengan 17/4. Sehingga dihasilkan sama dengan min 18 ditambah 17 min 1 ditambah 9, 8. 8/4. Ternyata hasilnya 2. Nah, sehingga
titik puncaknya adalah XP, YP yaitu 2,3. Nah, jadi di soal ini diketahui puncak dari parabola, ya, kita notasikan dengan P, yaitu A, B. Nah, kemudian titik A, B ini, ya, puncak ini ditranslasikan oleh matriks kolom T sama dengan 21. Nah, begitu ya, 21, maka akan menghasilkan bayangan kurva dengan puncak P aksen yaitu XP, YP, berarti 2,3. Ini tadi ya, 2,3. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan nilai A dan nilai B, yaitu caranya A bila ditambah dengan 2, ini hasilnya harus sama dengan 2 yang ini. Nah, dengan begitu kita simpulkan nilai A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, nilai B bila ditambahkan dengan 1, hasilnya harus sama dengan 3. Dengan begitu didapat nilai B sama dengan 2. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah nilai dari A kurang B. Nah, berarti 0 dikurangi dengan 2, sehingga hasilnya adalah negatif 2. Di soal nomor 13 ini diberikan bayangan dari sebuah garis, ya, dan diketahui lagi translasinya. Yang ditanyakan adalah persamaan garis awal. Nah, begitu ya. Nah, jadi coba perhatikan, bila diketahui bayangan, ya, diketahui bayangan dari sebuah garis ataupun kurva, ya, bayangan ataupun biasa disebut dengan peta. Nah, lalu diketahui lagi translasinya, yaitu matriks kolom AB, maka bila yang ditanyakan adalah kurva awal, ya, kurva semula, maka caranya adalah, ini trik cepatnya ya, bila yang ditanyakan adalah kurva awal, maka kita akan mengganti nilai X menjadi X ditambah A. Nah, sementara Y-nya kita ganti menjadi Y tambah B. Nah, jadi bedakan dengan yang kalau ditanyakan bayangan. Kalau diketahui awal ditanya bayangan, maka ini X-nya menjadi X kurang A, Y-nya menjadi Y kurang B. Nah, sebaliknya bila yang diketahui bayangan ditanya awalnya, maka caranya X-nya berubah menjadi X tambah A, Y tambah B. Nah, jadi hati-hati di sana ya. Oke, nah, jadi di soal ini kan diketahui bayangannya. Bayangannya yaitu garis L aksen dengan persamaan 2X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, lalu diketahui lagi di sini translasinya adalah 21 ya, 21. Nah, yang ditanya adalah kurva awalnya. Nah, jadi adik-adik bila ditanya adalah kurva awal, maka kita akan menggantikan X-nya menjadi X tambah 2 dan kita gantikan Y-nya menjadi Y tambah 1. Nah, inilah trik yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sehingga kurva awalnya adalah 2X, maka di sini kita tuliskan 2X, di mana X-nya diganti menjadi X tambah 2 kurang 3Y, di mana Y-nya diganti menjadi Y tambah 1. Lalu ditambah lagi dengan 1 sama dengan 0. Jadi, nah, tinggal kita kerjakan. Nah, ini menjadi 2X ya. 2X tambah 4. Ini jadi min 3Y min 3 tambah 1 sama dengan 0. Sehingga ini 2X kurang 3Y, 4 dikurang 3, 1 ya. 1 tambah 1 menjadi tambah
2 sama dengan 0. Inilah persamaan awalnya.